Hadirin jamaah mushola al-hidayah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Mushola Bapak Jami dan segenap para jamaah yang kita berharap mudah-mudahan istiqomah kita setiap malam minggu pada Isya, langkah kita dari rumah menjadi penyebab dicatat rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilah istiqomah kita malam minggu ini, semoga semua hajat kita, semua keinginan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu mari kita baca sholatul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat mu'alim pengarang kitab Misbahus Sulam Syekh Muhammad Muhajirin dan kitab Bulughul Maram Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek moyang kita, terkhusus pada guru kita almarhum Abu Yabi Muhammad Taufik Pamuyan, serta almarhum almarhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syukurilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la talaq qaulul rubban, jangan ngalang-ngalangin rombongan orang dagang. Jangan kita cegah ada rombongan orang mau dagang. Wala yabi' hadirun libadin, jangan menjual orang kota sama orang desa. Jadi orang kota jangan dijual sama orang desa. Qultu, aku bertanya Ibnu Abbasin. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu wala yabi hadirun libadin, maksud hadis emang apa sih? Orang kota kagak boleh jual ke orang kampung atau orang desa. Ibnu Abbas menjelaskan, qala la yakunu lahu simsaran, supaya tidak ada maklar, supaya kagak ada perantara. Karena biasanya kalau andai kata ada orang kota jual ke orang desa, orang kampung ada aja pak orderannya, ada aja barangnya sekian dari sono dinaik-naikin dulu harganya. Nah makanya kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsaran, supaya tidak ada maklar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal lafzu lil Bukhari, dan teks hadis ini adalah teks riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan, pertama, ketika ada orang yang mau jualan jangan kita alang-alangin. Rezeki mah udah ada yang ngatur semuanya pak. Jadi jangan sampai kita zalim satu sama lain. Coba lihat ya, kalau di bulan Ramadan itu samping gorengan, depan gorengan, kiri gorengan. Kalau bukan rezeki dari Allah, coba pikirin, gorengan lah itu kan sama-sama jenisnya, tapi kadang-kadang habis tiga-tiganya ya, apalagi banyak perihal. Makanya teks ini sebenarnya kalau ada orang rombongan jual itu jangan dialang-alangin, biarin. Terlebih kalau udah dapat izin, terlebih kalau udah dapat yang namanya ACC dari orang yang punya tempat, nah biarin aja dia dagang, biarin aja dia jual. Lalu yang kedua, kata Nabi, wala yabi hadirun libadin, orang kota jangan dijual sama orang kampung, jangan dijual sama orang desa. Nah ini Imam Tawus bertanya sama Imam Ibnu Abbas, emang apa kagak boleh?
Imam Ibn Abbas ngomongnya la yakunu lahu simsaran, supaya kagak ada pengelar, supaya kagak ada perantara. Biasanya kalau ada orang yang jual dan di situ ada perantaranya, melebihi dari harga aslinya Pak, melebihi daripada harga aslinya. Boleh apa kagak begitu? Enggak, tapi kita melakukan apa kagak? Nah, supaya boleh bagaimana itu? Kalau supaya boleh harus ada nih. Di sini kalau wa amma man yansahuhu wa ya'lamuhu bi anna si'ra kada fala yadkhulu tahta hadzal nahyi. Adapun orang yang menasehati atau mengetahui itu harganya sekian, maka tidak masuk kategori larangan ini. Jadi poinnya, kalau pengen mau dibolehkan sebagai perantara, kita ini harus yang namanya tahu dulu nih Pak, terkait tentang masalah harganya. Kalau andai kata kagak tahu masalah harganya, ini yang repot. Misalnya nih, harga dari A 50.000, dia sebagai perantara nih. Nah, perantara ini pengen viralin, pengen lakuin sama orang kampung dengan harga 60, boleh gak kayak gitu? Lah boleh, kagak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau dari si A ini nggak tahu harganya berapa, dan dia jadi maklar perantaranya, karena nggak tahu harga aslinya ditembak aja udah 200 juta, 200.000 misalnya. Lah harga aslinya dia kagak tahu, ini yang kagak boleh. Makanya Nabi melarang wala yabi' hadirun dibagin. Jangan orang kota ngejual sama orang kampung. Biasanya di situ ada perantaranya, ada maklarnya, dan maklar itu nggak tahu harga aslinya berapa, langsung ditembak aja. Nah, selama ini nggak begitu kan kalau kita modelnya. Kalau kita modelnya, kita tahu harganya dulu dari asli nih. Berapa harga aslinya misalnya di sini? 20.000. Dilakuin sama dia berapa? 30 atau 50. Boleh gini boleh ya? Boleh, kagak jadi masalah. Yang kagak boleh kalau dari si A kagak tahu harganya, langsung dijual sama si B dengan harga patokan dia. Misalnya di A nih sesungguhnya 20 tahunya, sama dia karena dia kagak tahu, udah dibuka aja 50. Padahal dia kagak tahu dari harga pusatnya berapa. Jangan kayak gitu. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka kalau kita melihat ini hadis, larangan seperti itu masuk kalau menurut Imam Syafi'i terkait tentang masalah jual orang kota ke orang kampung ada perantaranya, itu hukumnya dosa. Kalau pakai perantara dan maklarnya itu langsung nembak harganya. Tapi kalau urusan masalah mencegah rombongan orang yang berdagang, sebatas itu larangan juga, tapi bersifat itu makruh. Nah, maka kalau kita bisa pahami hadis ini begini kesimpulannya. Pertama, larangan-larangan Nabi enggak semuanya bersifat haram Pak, dan perintah itu enggak semuanya bersifat wajib. Saya kasih contoh. Di Al-Quran yang nyuruh makan minum siapa? Allah. Kulu washrabu, makan dan minum. Pertanyaannya, apakah makan dan minum itu wajib? Lah enggak. Sama juga diperintah wa aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini sholat sama zakat hukumnya apa? Nah, dari mana kok bisa tahu? Tadi perintah makan sama minum aku wajib, giliran perintah sholat dengan zakat itu padahal sama-sama apa? Sama-sama perintah. Kenapa bisa dibedakan begitu? Sama begitu juga larangan. Enggak semua larangan bersifat haram. Misalnya nih, kamu jangan makan, kamu jangan minum, apakah itu bersifatnya haram? Enggak Pak. Nah, maka larangan di sini jangan kamu ngalang-ngalangin rombongan pedagang apa bersifatnya haram. Ini yang saya ingin sampaikan di sini, tidak semua perintah bersifat wajib, tidak semua larangan bersifat haram. Ada juga larangan bersifat
makruh. Nah, ini larangan jangan nyalahin rombongan dagang itu bersifatnya makruh. Apa sih makruh? Kalau kita perbuat kagak mau dosa emang. Tapi kalau kita tinggalin justru kita mendapatkan pahala. Kalau haram diperbuat dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Maka kalau kita larikan kepada ilmu usul fiqh, yang namanya hukum mukallaf itu ada 5. Pertama, wajib. Kalau kita kerjain dapat pahala, ditinggalin dosa, sholat, zakat, puasa. Yang kedua adalah sunnah. Kalau kita kerjain dapat pahala, kita nggak kerjain nggak dosa. Apa sunnah? Ba'diyah, qobliyah, witir, sholat taraweh. 3, mubah. Mubah itu artinya boleh dikerjain, kagak dapat pahala. Ditinggalin, kagak dapat dosa. Apa contohnya? Tuh makan minum. Itu perintah, tapi faedahnya mubah. Nah, kita usahain walaupun hukumnya mubah supaya dapat pahala. Bagaimana? Niatin buat ibadah. Kita minum, niatin biar kuat mau ngaji, niatin biar kuat mau ibadah, bernilai pahala. Kalau semata ngilangin haus doang udah dapat pahala, Pak. Makan lapar niatin buat kuat ibadah, makan biar banyak biar kuat ngajinya. Wah, tidur apa? Tidurnya maka saking kenyangnya makannya. Niatin buat ibadah. Nah, kalau udah niatin untuk ibadah, jalan-jalannya dapat pahala. Ada lagi haram. Tadi mubah, haram. Haram itu apa? Kalau kita lakuin dapat pahala malah. Kalau kita tinggalin kalau kita lakuin dapat dosa. Kalau kita tinggalin dapat pahala. Apa? Banyak, Pak. Mencuri, ya, fitnah orang juga nggak boleh, haram. Ya, banyak contoh-contoh yang haram. Dan yang kelima apa? Khilaful aula. Khilaf artinya berbeda, aula lebih utama. Jadi berbeda dengan yang lebih utama. Contoh, kita kalau sholat tarawih itu bacanya apa dapat surahnya? Surah yang kita baca kan Al-Haqqumut ya, sampai Anas. Itu afdolnya, aulanya Al-Quran yang dibaca. Ya walaupun Al-Haqqumut sampai Anas, Al-Quran juga maksudnya itu dari Alif Lam Mim sampai habis. Sunnahnya begitu tuh, aulanya, afdolnya. Nah, kita baca Al-Haqqumut sampai itu namanya khilaful aula. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Nah, kalau kita larikan kembali ke sini bahwa Nabi SAW melarang, ada larangannya ini ada berapa nih? 1, Nabi nggak melarang kita ngalang-ngalangin rombongan orang mendagang. Itu namanya bersifat makruh. Kedua, janganlah orang kota jual kepada orang desa, karena di situ ada maklarnya. Nah, larangannya itu bersifat haram. Kalau andai kata maklarnya bisa diterima dan masuk kategori dibolehkan, kalau udah tahu harga dari awalnya, boleh dia menaikkan untuk upahnya. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqaul al-jalab. Sama ini maknanya, cuman redaksi hadisnya berbeda. Kalau tadi yang meriwayatkan adalah dari Ibnu Abbas, kalau ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ini sahabat Nabi juga, Rasulullah pernah bersabda la talaqaul jalab. Kalau tadi la talaqaul ar-rukban, maknanya sama. Jangan engkau alang-alangin rombongan orang yang dagang. Terus yang kedua, faman talaqqa fashtara minhu fa idza adasidu as-suqa fa huwa bil khiyar. Siapa orang yang ngalangin, ada rombongan, terus ada orang yang ngalangin, fashtara minhu, ini orang pengen beli barangnya. Ini orang pengen beli barangnya. Fa iza adasidu, sementara yang punya ini barang datang besok ke pasar, fahuwa bil khiyar, maka harus ada yang namanya khiyar. Saya kasih contoh begini, si A ini rombongan yang dagang, ya. Nah, si B ini pengen jadi maklar ini, dijegat dulu nih si A, bang barang apa aja dibawa itu, kumpulin bang, saya beli dari sini, dibeli sama si B. Sementara yang punya ini barang pas banget di pasar, ngeliat yang dijual apa si B, dan si A tahu harga aslinya berapa.
Harga aslinya berapa sih tahu sih ya. Ini karena A yang punya, pasarannya taruhlah 50.000. Nah dijual sama si B jadi berapa? 100.000. Itu boleh apa enggak seperti itu? Nggak boleh aja Pak. Maka di situ nanti adanya khiyar transaksi, boleh jadi, boleh ada. Pak, saya mau beli ini barangnya, yang 50.000, 100.000. Perasaan itu barang gua tadi harganya gak segitu. Nah kalau udah di tangan dia dan dia udah beli, boleh ya kita naikin harganya? Nah boleh Pak, ada jadi masalah. Contoh misalnya saya punya jual beli mobil, terus Bapak punya mobil jual sama saya harganya 95 juta contoh, terus dapat seling berapa jam Bapak mau bayarin lagi mobil saya, apakah saya jual 95? Ayo dah, yang tukang dagang jualnya segitu lagi atau lebih? Nah kalau jual segitu lagi mana untungnya, benar gak? Nah iya, maka ketika udah dapat dan itu udah kita beli dan itu udah punya kita, boleh kita naikin harganya? Nggak boleh. Justru yang namanya itu diperbolehkan min babi bai'il murabahah, termasuk daripada jual beli keuntungan, menaikkan dari harga aslinya, untungnya kita itu. Jadi kalau dagang model begitu, kalau dagang dalam tuntunan syariat sunnah Rasul, insya Allah Pak diberkahi dagangnya. Kedua, Rasulullah pernah ditanyakan, usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab, usaha dengan sendiri, biadi. Bisa dia dagang, bisa apapun, yang penting dia usaha sendiri, itu lebih afdol dan lebih baik. Nah termasuk dagang. Nah maka kalau ada yang dagang, harus kita kuasai ilmu dagangan tersebut sehingga transaksi muamalah sesama hablum minan nas sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuai dengan syariat sunnah. Efeknya berkah kita punya usaha. Kedua, luar biasa hasil dari usaha karena itu sesuai dengan syariat akan menjadi darah daging pada kita, istri, anak, dan itu akan menjadi barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, barometer. Barometer harga menjual. Harga jual ke orang lain itu ada batasan enggak? Sebenarnya kalau dalam hakikat itu enggak ada batasannya. Cuman itu nanti akan dikembalikan kepada adat yang berlaku di kampung kita. Contoh, di kita itu pasarannya 50 lah, Bapak jangan jual 100. Boleh nggak dijual 100? Nggak ada larangan Pak. Cuma masalahnya dibeli apa kagak? Orang akan memilih. Nah, bisa nanti gocap, sini cepet. Padahal masih dalam satu, kecuali bisa beda nih. Kita kan kalau misalnya makan di sini dari warteg, yang namanya aqua begitu Pak. Ini berapa ini? Gope 1.000 dah anggap sekarang. Lah udah masuk mall ini berapa ini? Udah mahal Pak. Lah aqua ada segini dah. Kalau di kita masih 2.000, 3.000, masuk mall 10.000. Nah itu dilihat adat dan kita jualannya di mana. Boleh nggak barometer apa ukuran lebih itu nggak ada barometer lebih tinggi silakan, tapi disesuaikan dengan adat. Nah, tadi tuh efek negatifnya, nggak enaknya ketika kita nargetin harga yang tinggi, masalahnya ada yang jual apakah ada yang beli apa? Enggak. Satu. Kedua, ini juga menjadi problem kita bareng-bareng. Biasanya kalau ada orang yang dagang, sama ini dagangannya sama kita. Kadang-kadang kita berpikir, waduh, lain kita ini penghasilan kita jadi kurang gara-gara dia jualnya sama. Ya kalau kita larikan kepada kajian kita, ya sebenarnya gak gitu juga Pak. Kalau kita mau nerapin ini ya, tapi ada sisi adab memang, ada sisi aturan yang memang tidak terletak dalam kitab tapi terletak dalam alam. Gak ada yang pembahasan begitu Pak. Bapak mau dagang di situ A, di sini A sama artinya, kagak ada masalah. Dagangan sama, kagak ada masalah kalau dilarikan ke kitab. Tapi kalau kita larikan kepada adat alam yang ada, harusnya punya etika dan akhlak. Pertama, kalaupun mau dagangan sama, izin dulu dong. Walaupun dia izinnya sama tanah yang punya, tapi di depan dia ada dagangan yang sama yang dia ingin jual. Apakah tidak menyakitkan hati dia? Atau timbul bahasanya, waduh, saingan berat di depan, main kuat-kuatan dukun kalau begini mana. Nah, adat alam itulah
barulah kita terapin. Makanya enggak semua yang ada di kitab kita secara teori, prakteknya pun kita sesuaikan dalam dasarnya, tapi ada aturan tertentu yang harus kita terapkan juga. Salah satunya etika dalam berdagang penting juga. Ya, jangan sampai cekcok satu sama lain. Benar, yang rezeki Allah yang ngatur. Cuma ketidaknyamanan seorang lama dengan seorang yang baru, gara-gara dia bisa jadi omsetnya turun, bisa jadi dagangannya ini berkurang. Itu juga harus perlu yang namanya etika. Biar apa? Biar sama-sama enak. Walaupun memang dia yang bukan punya tanahnya itu, tapi kita izin, Pak, saya izin ya jualan kayak gini. Diizinin, boleh Bang, izin, cuman jangan pakai jualan sama. Di sini kan saya jualan sama begini. Kalau Abang mau beda-beda silakan dah. Kalau sama aja, biar kita sama-sama enak, boleh itu Pak. Itu namanya etika dalam berdagang, dihukumkan dalam alam di sini Pak, di dunia. Ada nggak itu dulu di kitab? Kagak ada gitu modelnya. Kagak ada di kitab mah. Kalau yang mau berdagang, dagang aja udah. Ya, cuman kan kita lagi-lagi harus kita terapkan adab dan juga apa yang berlaku di kampung kita selama tidak bertolak belakang dengan syariat, Pak, boleh kita terapin. Kalau udah bertolak belakang, baru jangan kita terapkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil i'tiqad dari dunia wa ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.